Shalom Feb, gimana kabarnya nih Feb? Shalom kok, luar biasa, baik kok, puji Tuhan. Kok Doli bagaimana? Wah mantap, puji Tuhan ya. Semua karena kebaikan Tuhan, gue juga baik-baik aja. Semuanya lancar, ya walaupun ya masih pandemi ya Feb ya, masih WFH nih ya. Ya tapi udah nggak PSBB lagi, tapi ya semuanya berkat anugerah Tuhan nih. Ngomong-ngomong nih Pep, aduh saya bersyukur banget nih. Gua bersyukur banget sama Tuhan ya. Kita bisa bikin podcast ini akhirnya Pep. Dari awal tahun kita udah rencanain, baru sekarang ini perdananya Pep. Puji Tuhan ya Pep ya. Yoi kok udah lama banget nih kita kan mikirin konsepnya bagaimana kita pengen bikin podcast buat teman-teman PBI kita akhirnya bisa terwujudkan sekarang. Bener banget Pep. Memang selama ini kita hanya rencana, eksekusinya tunda lagi, bener nggak? Nah kebetulan ini Pep, ya ternyata yang punya pikiran bikin podcast ini bukan kita doang nih Pep, ya ternyata nih ya ada teman kita nih yang dari sonono, yang dari jauh ternyata punya kerinduan juga nih kayak kita Pep, ya kita sapa dulu ya. Halo Shalom Yud. Halo. Gimana kabarnya? Ya baik, puji Tuhan. Baik. Udah lumayan dingin nih udaranya di sini sekarang, udah masuk iya, musim. Bener ya, udah mulai dingin ya. Ya udah mulai dingin. Oke, puji Tuhan ya. Nah, gimana nih di sono nih? Kabarnya apa, ada perkembangan apa nggak nih? Apa sama kayak di Indonesia? Apanya nih? Iya, anak mudanya masalah, apa? Iya, COVID-nya ke, ekonominya mungkin, politiknya atau anak mudanya ke. Kalau ya sama lah ya, ekonomi kita semua pandemi itu kan seluruh dunia gitu ya. Anak muda juga ya sama lah gitu, mirip-mirip lah gitu ya kalau dihubungin sama peraturan pandemi gitu ya. Anak muda sama-sama susah diatur gitu loh ya kan. Gitu Tapi ya. kan udah lama kan dibekep masker mulu gitu. Gitu, benar. Jadi pada banyak ngelanggar macam-macam lah gitu. Mirip lah. Hampir sama. Cuman ya, bedanya mereka ngomong bahasa Jerman, kita ngomong bahasa Indonesia gitu aja. Anak-anak muda berarti nggak pandang dari negara mana, nggak pandang bahasa mana, sifatnya tuh kurang lebih hampir sama semua ya. Betul. Oh iya. Nah, Yud, pengen tahu nih kalau gua sama Febri ya sama teman-teman yang lain itu udah sering ngomongin masalah podcast ini. Dan jujur kita mempunyai kerinduan yang sama. Nah, ini gimana nih ceritanya nih bisa connect nih? Ternyata lu juga punya kerinduan yang sama nih sama kayak kita nih. Sehingga bisa terwujud nih podcast bareng-bareng ini. Ceritanya gimana sih, Yud? Kalau boleh sharing? Ya lucu juga ya, padahal kita nggak pernah kontak ngomong ginian. Makanya. Ya. Nah, jadi intinya gini nih, gue kan belakangan nih aktif sekitar 2 bulan gitu ya, belakangan tuh aktif banget nontonin konten-konten Kristen di sosmed gitu kan, terutama di TikTok sih gitu yang paling banyak gitu kan, baik yang dari Jerman maupun dari US gitu. Gue nggak pernah ketemu sih yang Indonesia gitu ya. Nah itu banyak banget gitu ya TikToker yang masih muda gitu ya. Betul. Nah cuman saking banyaknya gitu ya, ngerinya itu pandangan mereka itu beda-beda. Dan menurut gua ngeri gitu ya. Misalnya gini ya, ada yang bilang bahwa sebagai orang Kristen itu kita tidak perlu meninggalkan dosa. Jadi nggak apa-apa lu terus berdosa, karena semua dosa sudah ditanggung sama Yesus gitu bilang. Ada lagi yang bilang misalnya menjadi gay itu adalah kehendak Tuhan misalnya. Pokoknya macam-macam deh. Akhirnya terus Kristen sama Kristen perang ayat. Wadah, ribet gitu kan. Nah, singkat cerita gue mikir gitu ya. Wah, ini anak muda di GB Cimanggis nih. Mereka mesti dapat pandangan yang benar. Karena kan kita udah nggak ibadah ke gereja gitu ya. Betul. Kalau misalnya sampai anak-anak muda ngelihat di mana sosmed segala macam tuh nonton konten Kristen yang begini, wah. Jangan sampai deh denger yang macem-macem gitu kan, nanti jadi ngaco. Nah, akhirnya singkat cerita gue kepikiran deh bikin podcast gitu kira-kira. Mantep nih. Kita juga nih sempat kepikiran hal seperti ini untuk anak-anak pemuda GB Cimanggis kita. Bener ya Pep ya, kita sebenarnya udah gumulin cukup lama ya Pep ya. Iya. Nah tapi anyway nih, kira-kira tema apa aja nih yang bakal kita bahas ke depannya untuk lebih lanjut untuk podcast-podcast kita berikutnya untuk anak-anak PBI nih kok. Iya.
Kalau gua sih berpikir ya, mungkin kita bahas yang agak ringan, yang mengenai kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kalau masalah kerohanian yang sangat mendalam, mungkin teman-teman udah banyak denger ya dari YouTube, dari rekaman khotbah dan lain-lain, teman-teman mungkin udah banyak. Tetapi memang kalau kita lihat ini jarang yang benar-benar kehidupan yang praktikal sehari-hari, dan itu kadang-kadang yang membuat anak-anak muda ini kalau gue perhatiin itu malah jatuh gitu loh. Hal-hal kecil tidak diperhatikan, jadi malah makin jauh. Kalau menurut gue sih begitu ya. Kalau menurut lu gimana Yud? Kalau di Jerman sana, apakah sama seperti kayak di sini gitu masalahnya? Ya sebenarnya benar juga sih gitu ya yang lu tadi ngomong gitu. Kalau misalnya maksudnya ya apalagi Jerman gitu ya, mereka sih memang rata-rata ya maksudnya di sini gereja juga kita kan juga banyak yang online gitu kan. Dan tapi menurut gua juga memang penting gitu, karena kita ngomongin kehidupan sehari-hari itu penting gitu menurut gua, karena kan pasti nih kehidupan sehari-hari kita itu kan nggak lepas dari pantauan Tuhan lah gitu ya. Betul. Dan justru biasanya yang susah ini bukan denger firman-nya gitu, bukan dengerin ayatnya, tapi yang susah tuh kan praktek di kehidupan sehari-hari. Ya kan? Justru di kehidupan sehari-hari itulah iman Kristen kita itu kan sebenarnya diuji gitu kan. Misalnya kita habis dengar khotbah tentang apa, besoknya kita ngalamin hal yang itu gitu kan, diuji gitu. Jadi ya buat gue ide bagus sih kita ngomongin tentang kehidupan sehari-hari gitu. Ya nggak, Feb? Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ujian ini kan ya istilahnya kalau mau ujian itu kan kita biasa belajar dulu. Nah, untuk dalam ujian iman kita ya kita bisa lewat podcast ini memberikan pengertian kepada anak-anak muda, teman-teman kita tentang firman Tuhan untuk menghadapi dunia ini, terutama dunia sosial media nih yang makin sekarang tuh bener banget tuh banyak. Kita nggak bisa bohong kalau tiap hari kita bisa ngabisin waktu di sosial media itu lumayan lama kan. Bener. Dari IG kita pindah ke TikTok, kita pindah ke YouTube. Nah itulah yang harus kita waspadai. Iya. Nah itu juga Yud yang membuat kita berpikir kenapa nih bikin podcast. Karena pertama podcast itu mungkin nggak terlalu makan banyak kuota ya, karena kalau di Indonesia kan rata-rata pakai kuota semua ya. Yang kedua juga mungkin masih bisa didengarkan saat lagi bawa motor, bawa mobil gitu kan, naik kereta tanpa harus mengganggu konsentrasi yang lain, masih bisa kan. Cuman kalau kita masukin ke YouTube kan mereka harus sambil lihat sambil dengar juga ya. Makanya dan podcast ini kan bisa kita download di mana-mana, mungkin bisa masuk Spotify dan lain-lain. Jadi ya kita sih dari pemuda sih berpikir ini sangat baik sekali ya, ide seperti ini begitu. Iya benar banget gitu. Sama gue juga sih kadang misalnya lagi di bis, lagi di perjalanan, pokoknya cari yang kalau buka YouTube mah enggak deh gitu kan. Gue juga ada kuota-kuotaan di sini kalau misalnya nggak pakai wifi gitu kan. Atau biasanya kalau gue biasanya dengerinnya di WC gitu sambil nongkrong gitu kan. Biasa sambil buka sama TikTok. Ya, semua juga begitu ya kayaknya ya. Iya sama kan gitu kan. Cuman ya gitu ya, bahayanya setiap kali gue buka TikTok gitu ya gue buka TikToknya bukan yang dansa-dansa gitu ya. Maksudnya gue cari yang konten Kristen tuh, cuman ya intinya muncul juga lah ya konten-konten lainnya gitu, konten dari agama seberang muncul juga gitu kan. Makanya bahayanya ya itu ya, kita mesti nyaring konten yang kita tonton gitu, mesti karena banyak banget konten apapun itu di sosial media yang nggak beres kayak gitu. Betul. Iya. Karena itu ya kita mesti andelin juga Roh Kudus dan jaga mata kita ya, supaya ya kita ini nggak terpengaruh sama hal-hal yang buruk yang ada di luar sana. Kadang di TikTok juga gue suka lihat terlihat ajarannya tuh baik, kayak baik-baik, tapi ya itu sebenarnya melenceng dari apa yang seharusnya. Nah itu yang mesti kita jaga, kita minta tuntunan Roh Kudus. Betul ya, saya setuju ya. Semoga kita berdoa terus supaya podcast ini dapat jadi berkat ya, bukan hanya buat di GBI Cimanggis doang nih, bukan hanya bahkan buat orang Kristen di mana-mana. Kalau bisa semua orang mendengarkan, semua bisa diberkatin ya. Itu doa kita, itu tujuan kita. Setuju ya Pep ya? Setuju kok. Makanya dengan kekuatan dari Tuhan semoga kita bakal terus bikin podcast lainnya tuh sampai kepleset, makin semangatnya. Mungkin ke depannya kita bikin link khusus
ya, atau gimana teman-teman kalau ingin bikin materi, request materi ya gak? Ada request materi apa? Wah, kita bisa bikin tuh Pep, Yayut ya. Jadi kita bisa saling membahas nih hal-hal yang mungkin lagi hot-hotnya nih di kehidupan sehari-hari anak-anak muda nih. Betul. Nah, mungkin kita jangan lupa juga nih nyapa teman-teman yang dengerin, ya kan? Buat teman-teman yang dengerin, tolong kita minta bantu doa juga gitu ya, supaya kita dikasih ide gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau kasih ide, boleh misalnya hubungin staffnya gitu kan. Dan jangan lupa juga tungguin podcast kita berikutnya gitu. Oke, sip. Ya. Ada pengumuman lain nggak nih? Ini permulaan doang teman-teman. Permulaan gitu. Ada pengumuman lain nggak nih? Ya, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi ini kenalan kita nih. Ya, supaya teman-teman semua sayang nih sama kita nih ya. Ada pengumuman apa, Pep? Ada. Buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita, jangan lupa juga untuk tetap hadir di ibadah-ibadah pemuda kita. Zoom ya. Zoom. Pesan sponsor. Via Zoom ya, ibadahnya ya. Oke, jadi kita akhirin aja nih podcastnya. Oke. Sampai ketemu di podcast mendatang. Sampai ketemu. God bless. Dadah. God bless you. Dadah. Bye.